Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngobrol Nikah. Seberapa tega seorang anak kepada ibu yang telah melahirkannya? Kisah kali ini menceritakan tentang seorang anak yang berhasil meraih kesuksesan hingga memiliki rumah mewah dan kehidupan yang diimpikan banyak orang. Namun, di balik semua itu, ia justru menganggap ibunya sebagai beban dan memilih mengusir wanita yang telah membesarkannya dengan penuh pengorbanan. Ia merasa hidupnya akan lebih bahagia tanpa seorang ibu. Sampai suatu hari, sebuah kejadian yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan mengubah segalanya dan membuatnya menyadari bahwa penyesalan selalu datang ketika semuanya sudah terlambat. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Embun pagi masih menggantung di dedaunan ketika Bu Aminah membuka pintu rumah kecilnya yang terbuat dari papan kayu. Rumah itu berdiri di ujung desa, sederhana dan jauh dari kata mewah. Atapnya sudah beberapa kali ditambal agar tidak bocor saat hujan turun. Meski begitu, rumah itu selalu terasa hangat karena dipenuhi kenangan perjuangan seorang ibu yang menghabiskan hampir seluruh hidupnya demi anak semata wayang. Sudah lebih dari 30 tahun Bu Aminah tinggal di rumah itu. Di rumah sederhana itulah ia membesarkan putranya yang bernama Arga. Tidak ada seorang ayah yang menemani perjalanan mereka. Suami Bu Aminah meninggal dunia ketika Arga masih berusia 5 tahun. Sejak hari itu, seluruh beban kehidupan jatuh di pundaknya seorang diri. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Bu Aminah sudah berangkat ke sawah milik orang lain. Upahnya tidak seberapa, tetapi selalu ia syukuri. Setelah bekerja di sawah, ia masih menerima pekerjaan mencuci pakaian tetangga dan membuat kue untuk dititipkan di warung-warung sekitar desa. Hampir tidak ada waktu untuk beristirahat. Semua tenaga dan pikirannya hanya tertuju pada satu tujuan. Ia ingin Arga mendapatkan pendidikan yang jauh lebih baik daripada dirinya. Bu Aminah sering mengurangi porsi makannya sendiri agar Arga dapat membawa bekal ke sekolah. Berkali-kali ia memakai pakaian yang sama selama bertahun-tahun karena lebih memilih menyisihkan uang untuk membeli buku pelajaran putranya. Bahkan ketika Arga diterima di sebuah universitas ternama di kota, Bu Aminah menjual sebidang kecil tanah warisan keluarga. Tanah itu sebenarnya menjadi satu-satunya harta yang masih ia miliki. Namun sedikit pun ia tidak menyesal melepasnya. Baginya, masa depan Arga jauh lebih berharga daripada sebidang tanah. Setiap kali ada tetangga yang bertanya mengapa ia rela berkorban sebesar itu, Bu Aminah selalu memberikan jawaban yang sama. Menurutnya, orang tua tidak pernah menghitung berapa banyak yang telah diberikan kepada anak. Kebahagiaan terbesar seorang ibu adalah melihat anaknya memiliki kehidupan yang lebih baik. Ucapan itu membuat banyak orang menghormatinya. Mereka mengenal Bu Aminah sebagai wanita yang sabar, pekerja keras, dan tidak pernah mengeluh meskipun hidupnya penuh kesulitan. Tahun demi tahun berlalu. Perjuangan panjang itu akhirnya membuahkan hasil. Arga berhasil lulus kuliah dengan nilai yang sangat baik. Tidak lama kemudian ia diterima bekerja di sebuah perusahaan besar di Jakarta. Karirnya berkembang dengan cepat hingga beberapa tahun kemudian ia berhasil menduduki jabatan penting dengan penghasilan yang jauh melebihi kebutuhan hidupnya. Kabar keberhasilan Arga menjadi kebanggaan seluruh warga desa. Mereka ikut bahagia melihat anak yang dahulu sering berlari tanpa alas kaki kini telah menjadi orang sukses. Bu Aminah pun tidak pernah berhenti bersyukur. Setiap selesai salat, ia selalu mendoakan agar anaknya diberikan kesehatan, rezeki yang halal, dan hati yang tetap rendah hati. Pada suatu sore, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah kecil Bu Aminah. Beberapa tetangga keluar rumah karena penasaran. Mereka tersenyum ketika melihat Arga turun dari mobil dengan pakaian yang sangat rapi. Sudah hampir 1 tahun Arga tidak pulang ke desa karena kesibukan pekerjaannya. Bu Aminah segera keluar rumah. Wajahnya langsung dipenuhi senyum bahagia. Tanpa memedulikan tangannya yang masih berlumur tepung karena sedang membuat kue, ia berjalan cepat menghampiri putranya. Pelukan hangat yang selama berbulan-bulan dirindukan akhirnya terwujud. Bagi Bu Aminah,
Tidak ada hadiah yang lebih indah daripada melihat anaknya kembali dalam keadaan sehat. Arga membalas pelukan itu. Namun hanya sebentar. Tatapannya lebih banyak tertuju pada rumah tua yang mulai lapuk dimakan usia. Ia memperhatikan dinding kayu yang kusam, lantai semen yang mulai retak, serta halaman kecil yang dipenuhi tanaman milik ibunya. Entah mengapa, ekspresi bangga yang semestinya muncul justru berubah menjadi rasa tidak nyaman. Dalam hati Arga mulai muncul sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan malu terhadap tempat yang dahulu menjadi saksi seluruh perjuangan ibunya. Bu Aminah tidak menyadari perubahan itu. Beliau tetap sibuk menyiapkan makanan kesukaan putranya sambil terus bercerita tentang tetangga dan suasana desa yang sangat merindukan kepulangan Arga. Sementara itu, Arga hanya sesekali menganggukkan kepala. Pikirannya sudah berada di tempat lain. Ia merasa kehidupan barunya di kota sangat berbeda dengan kehidupan sederhana yang kini terbentang di hadapannya. Dan tanpa disadari, benih kesombongan mulai tumbuh perlahan di dalam hatinya. Benih itulah yang kelak akan membawanya pada keputusan paling menyakitkan dalam hidupnya. Keputusan yang bukan hanya melukai hati seorang ibu, tetapi juga menghancurkan kebahagiaan yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Keesokan paginya Bu Aminah sudah terbangun sebelum azan subuh berkumandang. Kebiasaan yang telah dijalani selama puluhan tahun itu tidak pernah berubah. Meskipun kini anak yang selama ini diperjuangkannya telah menjadi orang sukses. Seperti biasa, beliau menyiapkan sarapan sederhana. Ada sayur bening, ikan asin, sambal, dan tempe goreng yang baru diangkat dari wajan. Semua itu adalah makanan kesukaan Arga sejak kecil. Bu Aminah masih mengingat bagaimana dahulu putranya selalu meminta tambah sambal setiap kali makan bersama. Hari itu beliau memasak dengan penuh semangat. Sudah lama ia tidak bisa menyiapkan makanan untuk anaknya secara langsung. Ketika Arga keluar dari kamar, Bu Aminah langsung mempersilakannya duduk. Wajah beliau dipenuhi kebahagiaan karena akhirnya dapat kembali melihat putranya makan di meja yang sama seperti bertahun-tahun lalu. Namun harapan itu tidak berlangsung lama. Arga hanya memandang hidangan di atas meja beberapa detik sebelum mengambil telepon genggamnya. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah terbiasa dengan pola makan yang berbeda sejak tinggal di Jakarta. Menurutnya, makanan yang terlalu sederhana tidak lagi cocok dengan kondisi kesehatannya. Ucapan itu membuat Bu Aminah sedikit terdiam. Meski begitu, beliau tetap tersenyum dan mengatakan tidak apa-apa. Beliau justru menawarkan diri untuk memasakkan menu lain jika memang Arga menginginkannya. Arga menggeleng pelan. Ia mengatakan bahwa nanti akan membeli makanan di kota saja. Bu Aminah kembali mengangguk sambil merapikan piring yang sejak tadi belum tersentuh. Tidak ada raut kecewa di wajahnya. Beliau lebih memilih menyimpan semuanya sendiri agar kepulangan anaknya tidak berubah menjadi suasana yang tidak menyenangkan. Setelah sarapan selesai, beberapa tetangga datang untuk menyapa Arga. Mereka merasa bangga melihat anak desa yang berhasil meraih jabatan tinggi di perusahaan besar. Beberapa orang bahkan membawa hasil kebun sebagai tanda syukur dan penghormatan. Arga melayani mereka dengan sopan. Namun senyumnya terlihat berbeda. Ada jarak yang mulai terasa. Ia tidak lagi berbincang lama seperti dulu. Beberapa kali matanya justru lebih sibuk melihat jam tangan dan telepon genggam dibandingkan mendengarkan cerita para tetangga yang telah mengenalnya sejak kecil. Menjelang siang, seorang sahabat lama bernama Dimas datang berkunjung. Dimas dahulu adalah teman seperjuangan Arga semasa sekolah dasar. Kini ia bekerja sebagai guru di desa tersebut. Pertemuan mereka semula berlangsung hangat. Mereka mengenang masa kecil, bermain di sungai, hingga belajar bersama di bawah lampu minyak ketika listrik belum masuk ke desa. Namun suasana berubah ketika Dimas mengajak Arga berjalan mengelilingi desa. Di sepanjang jalan, hampir setiap orang menyapa Bu Aminah dengan penuh hormat. Banyak warga bercerita bahwa selama Arga merantau, ibunya sering membantu tetangga yang kesulitan tanpa pernah meminta imbalan. Beliau juga beberapa kali mengumpulkan warga untuk membantu keluarga yang sedang mengalami musibah. Dimas tersenyum sambil berkata bahwa seluruh desa bangga memiliki sosok seperti Bu Aminah. Akan tetapi, Arga justru memberikan tanggapan yang membuat Dimas terkejut. Menurut Arga, ibunya terlalu banyak memikirkan orang lain.
Di zaman sekarang, katanya, seseorang harus lebih fokus membangun kehidupan sendiri daripada terus sibuk membantu orang yang belum tentu bisa membalas kebaikan. Dimas tidak langsung menjawab. Ia mengenal Arga sebagai anak yang dahulu sangat menghormati ibunya. Mendengar ucapan seperti itu membuatnya merasa ada sesuatu yang telah berubah. Sore harinya Arga mengajak Bu Aminah melihat rumah baru yang baru saja dibelinya di kota. Rumah itu berdiri di kawasan perumahan elit dengan bangunan yang megah dan halaman yang luas. Bu Aminah tidak henti-hentinya mengucapkan syukur. Air matanya bahkan sempat menetes ketika melihat keberhasilan anak yang dahulu ia besarkan dengan begitu banyak pengorbanan. Beliau berkali-kali mengatakan bahwa semua kerja kerasnya selama puluhan tahun terasa terbayar. Namun di balik senyumnya, Arga justru terlihat gelisah. Ia memperhatikan pakaian sederhana yang dikenakan ibunya. Kerudung yang mulai pudar. Sandal yang telah dipakai bertahun-tahun. Lalu ia membayangkan bagaimana jika suatu hari rekan-rekan kerjanya datang dan melihat ibunya dalam keadaan seperti itu. Perasaan malu yang kemarin hanya berupa benih kini mulai tumbuh semakin besar. Tanpa disadari, Arga mulai lebih memikirkan penilaian orang lain daripada perasaan wanita yang telah mengorbankan seluruh hidupnya demi dirinya. Bu Aminah sama sekali tidak mengetahui apa yang sedang dipikirkan putranya. Beliau terus berjalan mengelilingi rumah sambil membayangkan cucu-cucunya kelak bermain di halaman yang luas itu. Di dalam hati, beliau merasa semua penderitaan selama bertahun-tahun akhirnya berakhir. Padahal, tanpa beliau sadari, rumah megah yang sedang dipandang dengan penuh kebahagiaan itu justru akan menjadi tempat di mana air matanya kelak jatuh untuk pertama kalinya karena ulah anak yang paling dicintainya. Beberapa minggu setelah kepulangannya ke Jakarta, kehidupan Arga kembali dipenuhi kesibukan. Jabatan barunya membuat hampir setiap hari dihabiskan untuk menghadiri rapat, bertemu klien, dan mengikuti berbagai acara perusahaan. Karirnya terus menanjak hingga namanya mulai dikenal sebagai salah satu manajer muda yang memiliki masa depan cerah. Di balik semua pencapaian itu, Arga juga mulai memasuki lingkungan pergaulan yang berbeda. Ia berteman dengan para pengusaha, pejabat, dan rekan kerja yang berasal dari keluarga berada. Hampir setiap akhir pekan mereka berkumpul di restoran mewah, atau menghadiri acara-acara eksklusif yang dipenuhi orang-orang berpenampilan elegan. Perlahan, cara pandang Arga ikut berubah. Ia mulai merasa bahwa penampilan adalah bagian penting dari harga diri. Rumah yang besar, mobil yang mahal, dan lingkungan pergaulan yang bergengsi menjadi ukuran keberhasilan yang selalu ingin ia tunjukkan kepada orang lain. Di tengah perubahan itu, Bu Aminah tetap menjalani kehidupannya seperti biasa di desa. Beliau masih membuat kue setiap pagi, masih membantu tetangga yang sedang kesulitan. Masih menyisihkan sebagian kecil penghasilannya untuk dimasukkan ke kotak amal masjid. Meskipun Arga sudah berkali-kali mengirim uang, Bu Aminah hampir tidak pernah menggunakannya untuk dirinya sendiri. Sebagian besar justru ditabung dengan harapan suatu hari nanti bisa membantu anaknya jika sedang mengalami kesulitan. Bagi seorang ibu, anak tidak pernah berhenti menjadi prioritas. Suatu sore Arga menelepon ibunya. Ia mengatakan bahwa rumah barunya sudah selesai direnovasi dan meminta Bu Aminah tinggal bersamanya di Jakarta. Mendengar ajakan itu, hati Bu Aminah dipenuhi rasa syukur. Beliau merasa akhirnya bisa menghabiskan masa tua lebih dekat dengan anak yang selama ini hanya bisa ditemui beberapa kali dalam setahun. Tanpa banyak berpikir, Bu Aminah menjual sebagian perabot lama yang tidak diperlukan. Beliau hanya membawa pakaian secukupnya, beberapa foto keluarga, Al-Quran yang sudah menemaninya selama bertahun-tahun, dan sebuah kotak kayu kecil yang selalu disimpan di dalam lemari. Kotak itu berisi kenangan perjuangan Arga sejak kecil. Ada piagam sekolah dasar, foto wisuda, sepasang sepatu kecil yang dulu dipakai Arga ketika pertama kali masuk sekolah, serta beberapa surat yang pernah ditulis Arga untuk ibunya ketika masih duduk di bangku SMP. Semua benda itu tidak memiliki nilai materi. Namun bagi Bu Aminah, itulah harta paling berharga yang dimilikinya. Hari pertama tinggal di rumah baru terasa begitu membahagiakan. Bu Aminah bangun lebih pagi untuk membersihkan rumah dan menyiapkan sarapan. Beliau ingin membantu meringankan pekerjaan asisten rumah tangga yang datang setiap siang. Namun niat baik itu justru membuat Arga merasa tidak nyaman.
Beberapa kali ia meminta ibunya berhenti menyapu halaman atau membersihkan teras ketika tetangga mulai keluar rumah. Menurutnya, pekerjaan seperti itu sudah menjadi tugas pembantu. Ia khawatir orang-orang mengira keluarganya tidak mampu mempekerjakan tenaga rumah tangga. Bu Aminah hanya mengangguk sambil tersenyum. Beliau mengira anaknya hanya tidak ingin dirinya kelelahan. Padahal yang sebenarnya terjadi sangat berbeda. Arga mulai merasa malu jika rekan-rekan kerjanya melihat ibunya mengenakan pakaian sederhana sambil melakukan pekerjaan rumah. Perasaan itu semakin besar ketika perusahaan mengumumkan akan mengadakan acara makan malam di rumah para manajer secara bergiliran. Tahun itu, giliran Arga menjadi tuan rumah. Selama beberapa hari menjelang acara, Arga sibuk mempersiapkan rumah. Seluruh ruangan ditata ulang. Perabot baru berdatangan. Halaman dipercantik. Semuanya harus terlihat sempurna. Di tengah kesibukan tersebut, Bu Aminah ikut membantu menyiapkan berbagai kebutuhan. Beliau bahkan membuat beberapa kue tradisional yang dahulu sangat disukai Arga ketika masih kecil. Beliau berharap para tamu nanti ikut mencicipinya. Namun ketika melihat kotak-kotak berisi kue itu, Arga justru terlihat gelisah. Di dalam pikirannya mulai muncul kekhawatiran yang tidak masuk akal. Ia takut tamu-tamunya menganggap sajian tradisional terlalu sederhana. Ia takut ibunya berbicara menggunakan logat desa di depan rekan-rekan kantor. Ia takut semua orang mengetahui bahwa dirinya berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Malam sebelum acara berlangsung, Arga duduk sendirian di ruang tamu yang megah. Ia memandangi seluruh ruangan yang telah dihias sedemikian rupa. Lalu pandangannya beralih ke kamar tempat ibunya sedang beristirahat. Untuk pertama kalinya, sebuah pikiran yang sangat menyakitkan muncul di dalam benaknya. Ia mulai bertanya kepada dirinya sendiri, apakah kehadiran sang ibu justru akan mempermalukan dirinya di depan orang-orang yang selama ini begitu ia kagumi. Pikiran itu seharusnya segera dibuang. Namun kesombongan yang selama ini tumbuh perlahan justru membuatnya semakin yakin. Dan keputusan yang akan diambil Arga keesokan harinya menjadi awal dari luka terdalam yang pernah dirasakan Bu Aminah sepanjang hidupnya. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Sejak pagi rumah Arga sudah dipenuhi kesibukan. Beberapa pegawai perusahaan dekorasi datang membawa rangkaian bunga, meja tambahan, dan berbagai perlengkapan untuk menyambut tamu. Asisten rumah tangga sibuk menyiapkan hidangan, sementara catering mulai berdatangan sejak siang. Rumah yang biasanya tenang berubah menjadi sangat ramai. Bu Aminah ikut membantu sebisanya. Beliau merapikan ruang makan, menyusun piring, lalu meletakkan kue-kue tradisional yang dibuatnya sendiri di atas meja dapur. Kue itu dibuat sejak dini hari dengan penuh semangat, karena beliau berharap para tamu Arga bisa mencicipi hasil buatannya. Setiap kali melihat rumah itu semakin indah, hati Bu Aminah ikut bahagia. Beliau merasa semua kerja kerasnya selama puluhan tahun benar-benar telah membuahkan hasil. Menjelang sore, Arga turun dari lantai atas dengan pakaian yang sangat rapi. Ia berjalan mengelilingi rumah untuk memastikan semuanya telah siap. Namun ketika memasuki dapur, langkahnya mendadak terhenti. Pandangannya langsung tertuju pada beberapa toples berisi kue buatan Bu Aminah. Tanpa berkata apa-apa, ia memindahkan toples-toples itu ke sudut dapur yang tidak terlihat oleh tamu. Bu Aminah yang melihatnya hanya tersenyum. Beliau mengira Arga ingin mengatur letaknya agar meja terlihat lebih rapi. Beberapa menit kemudian Arga menghampiri ibunya. Wajahnya tampak gelisah. Sejak tadi ia terus memikirkan bagaimana reaksi rekan-rekan kantornya jika melihat ibunya yang berpakaian sederhana melayani tamu di rumah mewah itu. Semakin lama dipikirkan, rasa malu yang ada di dalam dirinya justru semakin besar. Akhirnya Arga menyampaikan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan Bu Aminah. Dengan alasan agar acara berjalan lebih nyaman, Arga meminta ibunya beristirahat di kamar selama para tamu berada di rumah. Menurutnya, tamu yang datang adalah para pimpinan perusahaan dan beberapa relasi penting. Ia khawatir suasana menjadi canggung apabila terlalu banyak orang berada di ruang tamu. Kalimat itu membuat senyum Bu Aminah perlahan menghilang. Beliau memang tidak sepenuhnya memahami maksud anaknya. Namun sebagai seorang ibu, beliau bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Meski begitu, Bu Aminah tetap menganggukkan kepala.
Beliau tidak ingin membuat Arga merasa terbebani di hari yang dianggap penting. Saat matahari mulai terbenam, satu persatu tamu berdatangan. Mobil-mobil mewah memenuhi halaman rumah. Tawa dan percakapan mulai terdengar dari ruang tamu. Bu Aminah tetap berada di dalam kamar seperti yang diminta Arga. Beliau hanya sesekali membuka sedikit tirai jendela untuk melihat suasana di luar. Di wajahnya masih tersimpan harapan. Beliau berharap setelah acara selesai, Arga akan mengajaknya makan bersama seperti dulu ketika masih kecil. Namun harapan itu perlahan berubah menjadi luka. Di tengah acara, salah seorang tamu melihat sebuah foto keluarga yang terpajang di rak ruang tamu. Foto itu memperlihatkan Arga kecil sedang berdiri di samping ibunya. Tamu tersebut kemudian bertanya kepada Arga apakah wanita dalam foto itu tinggal bersamanya. Pertanyaan yang sederhana itu membuat Arga terdiam beberapa detik. Bukannya menjawab dengan bangga, Arga justru mengatakan bahwa ibunya lebih nyaman tinggal di kampung dan jarang datang ke Jakarta. Padahal saat itu Bu Aminah sedang berada di dalam rumah yang sama. Jawaban tersebut tanpa sengaja terdengar oleh Bu Aminah ketika beliau hendak keluar membawa tambahan minuman. Langkahnya langsung terhenti di balik pintu. Beliau tidak jadi keluar. Dengan tangan yang mulai gemetar, Bu Aminah kembali masuk ke kamar sambil membawa nampan yang masih penuh. Air matanya perlahan jatuh. Bukan karena marah. Bukan pula karena kecewa tidak diperkenalkan kepada tamu. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa anak yang selama ini menjadi alasan hidupnya ternyata merasa malu mengakui keberadaan dirinya. Malam itu Bu Aminah tidak sanggup memejamkan mata. Beliau duduk sendirian sambil memandangi kotak kayu berisi kenangan masa kecil Arga. Satu persatu foto lama dibukanya. Di dalam setiap foto itu, Arga selalu tersenyum bangga memeluk ibunya. Tidak pernah sekalipun anak kecil itu merasa malu memiliki seorang ibu yang hidup sederhana. Bu Aminah bertanya dalam hati, kapan semua itu berubah? Kapan anak yang dahulu selalu menggenggam tangannya kini mulai merasa keberadaannya harus disembunyikan? Sementara itu, di luar kamar, acara berlangsung meriah. Arga tertawa bersama para tamunya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa di balik pintu yang hanya berjarak beberapa langkah darinya, ada seorang ibu yang sedang berusaha menahan tangis agar suara isaknya tidak terdengar. Dan tanpa disadari Arga, malam itu belum menjadi akhir dari kesalahannya. Justru keesokan harinya, ia akan mengambil keputusan yang jauh lebih kejam. Keputusan yang akan membuat seluruh penyesalan dalam hidupnya dimulai. Pagi setelah acara makan malam itu, suasana rumah kembali tenang. Para tamu telah pulang. Dekorasi mulai dibersihkan. Asisten rumah tangga sibuk merapikan ruang tamu yang semalam dipenuhi tawa dan percakapan. Namun di dalam kamar kecil yang berada di lantai bawah, Bu Aminah hampir tidak tidur semalaman. Beliau masih memandangi kotak kayu berisi kenangan masa kecil Arga. Beberapa lembar foto yang sudah mulai menguning diletakkan kembali dengan hati-hati. Di setiap foto itu, Arga kecil selalu menggenggam tangan ibunya dengan erat. Anak yang dahulu tidak pernah mau ditinggal bekerja ke sawah itu kini telah tumbuh menjadi pria yang bahkan malu mengakui keberadaan ibunya di depan orang lain. Meski hatinya terluka, Bu Aminah tidak sedikit pun menyimpan kebencian. Beliau justru menyalahkan dirinya sendiri. Mungkin, pikirnya, cara berpakaian yang terlalu sederhana memang membuat Arga merasa tidak nyaman. Mungkin beliau memang sudah terlalu tua untuk tinggal di rumah yang begitu megah. Pikiran itu terus berputar di dalam kepalanya. Padahal tidak satu pun dari semuanya adalah kesalahannya. Menjelang siang, Arga pulang lebih cepat dari kantor. Sejak pagi ia terlihat gelisah. Ucapan salah seorang rekan kerjanya pada malam sebelumnya terus teringat di dalam pikirannya. Rekan tersebut sempat berkata bahwa rumah Arga sudah sangat mewah. Tetapi suasananya masih terlihat seperti rumah di kampung karena ada seorang ibu tua yang mondar-mandir mengenakan pakaian sederhana. Kalimat itu sebenarnya hanya disampaikan sambil bercanda. Namun bagi Arga yang sudah dipenuhi kesombongan, ucapan tersebut berubah menjadi rasa malu yang semakin besar. Sesampainya di rumah, Arga langsung masuk ke ruang tengah. Ia melihat Bu Aminah sedang melipat pakaian yang baru dijemur. Beberapa detik ia hanya berdiri tanpa berbicara. Seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pantas diucapkan kepada seorang ibu.
Akhirnya kata-kata itu keluar. Dengan alasan agar Bu Aminah merasa lebih nyaman, Arga mengatakan bahwa mungkin akan lebih baik jika ibunya kembali tinggal di desa untuk sementara waktu. Menurutnya, kehidupan di Jakarta terlalu sibuk. Udara kota tidak baik untuk kesehatan. Lingkungan perumahan juga membuat Bu Aminah sulit bergaul seperti ketika berada di kampung. Semua alasan itu terdengar masuk akal. Namun Bu Aminah dapat merasakan bahwa bukan itu alasan yang sebenarnya. Beliau memandang wajah anaknya cukup lama. Tatapan yang penuh kasih itu perlahan berubah menjadi tatapan seorang ibu yang mulai memahami kenyataan. Arga tidak sedang memikirkan kenyamanan ibunya. Arga sedang berusaha menjauhkan ibunya dari kehidupan barunya. Hati Bu Aminah terasa sesak. Namun beliau tetap berusaha tersenyum. Beliau tidak ingin membuat anaknya merasa bersalah. Dengan suara yang sangat pelan, Bu Aminah mengatakan bahwa jika memang kepulangannya ke desa dapat membuat Arga lebih tenang, beliau bersedia kembali. Tidak ada tangisan. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kata-kata yang menyalahkan. Jawaban sederhana itu justru membuat suasana menjadi jauh lebih menyedihkan. Bu Aminah kemudian masuk ke kamar. Beliau membuka lemari kecil tempat pakaiannya disimpan. Satu persatu pakaian dilipat dengan rapi. Kotak kayu berisi kenangan masa kecil Arga kembali dimasukkan ke dalam tas. Beliau juga mengambil sajadah yang selalu digunakan setiap malam. Tidak banyak barang yang harus dibawa. Memang sejak awal beliau datang bukan untuk menikmati kemewahan rumah itu. Beliau hanya ingin berada lebih dekat dengan anak yang sangat dirindukannya. Sebelum meninggalkan kamar, Bu Aminah berhenti sejenak. Pandangannya berkeliling ke seluruh ruangan. Beliau sempat membayangkan suatu hari nanti rumah itu akan dipenuhi suara cucu-cucunya. Beliau ingin menjadi nenek yang menunggu mereka pulang sekolah. Semua harapan itu kini harus disimpan kembali di dalam hati. Sore harinya sebuah mobil menuju terminal berhenti di depan rumah. Arga telah memesankan kendaraan untuk mengantar ibunya kembali ke desa. Tidak ada tetangga yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya melihat seorang ibu tua membawa tas kecil sambil sesekali mengusap sudut matanya. Sebelum masuk ke mobil, Bu Aminah menoleh sekali lagi ke arah rumah megah yang selama ini begitu dibanggakan Arga. Rumah itu memang berdiri sangat kokoh. Dindingnya tinggi, halamannya luas. Namun entah mengapa, rumah itu terasa begitu dingin. Karena di dalamnya sudah tidak ada lagi tempat untuk seorang ibu yang dahulu mengorbankan seluruh hidupnya agar anaknya bisa meraih kesuksesan. Mobil perlahan meninggalkan halaman rumah. Bu Aminah tidak menoleh lagi. Di sepanjang perjalanan, beliau hanya menggenggam tas kecil yang berisi kotak kenangan masa kecil Arga sambil terus mendoakan agar anaknya selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala musibah. Beliau tidak tahu bahwa doa itu akan segera diuji. Karena hanya beberapa hari setelah kepergiannya, kehidupan Arga yang selama ini terlihat begitu sempurna mulai runtuh sedikit demi sedikit. Dan musibah pertama datang dari tempat yang sama sekali tidak pernah ia duga. Sejak Bu Aminah kembali ke desa, rumah Arga memang terlihat jauh lebih rapi. Tidak ada lagi suara langkah pelan yang setiap pagi menyapu halaman. Tidak ada aroma kue tradisional yang biasa memenuhi dapur sejak dini hari. Tidak ada lagi sajadah yang selalu terbentang di ruang keluarga menjelang subuh. Semua terlihat sesuai dengan kehidupan yang selama ini diinginkan Arga. Rumahnya tampak modern, tenang, dan menurutnya, jauh lebih pantas untuk seorang manajer muda yang sedang berada di puncak karir. Namun ketenangan itu ternyata hanya bertahan beberapa hari. Pada awal minggu berikutnya, seluruh pimpinan perusahaan mendadak dipanggil mengikuti rapat darurat. Suasana ruang rapat sangat berbeda dari biasanya. Tidak ada percakapan ringan. Tidak ada senyum. Semua wajah terlihat tegang. Direktur utama kemudian menjelaskan bahwa perusahaan sedang mengalami masalah keuangan yang cukup serius. Beberapa proyek besar dibatalkan secara sepihak oleh investor karena kondisi ekonomi yang memburuk. Akibatnya, perusahaan harus melakukan efisiensi besar-besaran untuk menyelamatkan operasional. Kalimat itu membuat seluruh ruangan menjadi sunyi. Semua orang memahami arti kata efisiensi. Cepat atau lambat akan ada karyawan yang harus kehilangan pekerjaannya. Arga berusaha tetap tenang. Ia merasa posisinya masih aman.
Selama ini kinerjanya selalu mendapat penilaian baik. Bahkan beberapa bulan sebelumnya ia baru saja menerima penghargaan sebagai salah satu manajer dengan pencapaian terbaik. Karena itulah ia sama sekali tidak menyangka ketika 2 hari kemudian sebuah surat resmi diletakkan di atas meja kerjanya. Isinya bukan surat promosi, melainkan pemberitahuan bahwa jabatannya dihapus sebagai bagian dari restrukturisasi perusahaan. Arga masih diberikan pesangon sesuai ketentuan. Namun mulai bulan berikutnya, ia bukan lagi bagian dari perusahaan yang selama ini begitu dibanggakannya. Untuk beberapa saat Arga hanya duduk memandangi surat itu. Pikirannya kosong. Selama bertahun-tahun ia mengira kesuksesan akan terus bertahan. Ia tidak pernah membayangkan semuanya bisa berubah hanya dalam hitungan menit. Sepulang dari kantor, Arga mencoba menenangkan diri. Ia mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa kehilangan pekerjaan bukan akhir dari segalanya. Tabungan yang dimilikinya masih cukup banyak. Ia juga yakin dengan pengalaman yang dimiliki, tidak akan sulit mendapatkan pekerjaan baru. Namun kenyataan berkata lain. Beberapa perusahaan yang ia hubungi ternyata juga sedang mengurangi jumlah karyawan. Sebagian lagi menunda proses perekrutan sampai kondisi ekonomi membaik. Hari demi hari mulai berlalu tanpa kepastian. Tabungan yang selama ini terasa begitu besar perlahan mulai berkurang. Setiap bulan Arga tetap harus membayar cicilan rumah mewah yang dibelinya dengan fasilitas kredit. Jumlah cicilan itu sangat tinggi karena ia memilih tenor yang pendek agar rumah tersebut cepat menjadi miliknya. Dulu, ketika penghasilannya masih besar, semua itu tidak terasa berat. Kini setiap tanggal jatuh tempo justru menjadi sumber kecemasan. Arga mulai menjual beberapa barang yang jarang digunakan. Jam tangan mahal, peralatan hobi, bahkan mobil keduanya. Namun hasil penjualan itu hanya cukup untuk menutupi kebutuhan beberapa bulan. Sementara itu, Bu Aminah di desa tidak mengetahui apapun. Beliau mengira kehidupan anaknya masih berjalan baik seperti biasa. Setiap selesai salat, beliau selalu mendoakan agar Arga diberikan kelancaran rezeki dan dijauhkan dari kesulitan. Beliau bahkan beberapa kali mencoba menelepon. Namun Arga lebih sering tidak mengangkat telepon. Bukan karena marah, melainkan karena malu. Ia belum sanggup menceritakan bahwa hidup yang selama ini tampak sempurna mulai retak sedikit demi sedikit. Malam itu Arga duduk sendirian di ruang tamu. Rumah yang dahulu terasa begitu membanggakan kini justru terasa sangat sunyi. Tatapannya berhenti pada kursi makan yang dulu sering ditempati Bu Aminah. Untuk pertama kalinya sejak mengantar ibunya kembali ke desa, Arga merasakan sesuatu yang aneh. Rumah itu memang masih sama megahnya. Namun entah mengapa, kehangatan yang dulu pernah ada telah ikut pergi bersama langkah ibunya. Beberapa hari kemudian, sebuah amplop berwarna coklat dimasukkan ke dalam kotak surat di depan rumah. Arga mengambilnya tanpa rasa curiga. Namun begitu membaca isi surat tersebut, wajahnya langsung pucat. Surat itu berasal dari pihak bank. Di dalamnya terdapat pemberitahuan bahwa cicilan rumah telah menunggak dan apabila kewajibannya tidak segera diselesaikan, proses penyitaan akan mulai dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Arga terduduk lemas di ruang tamu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasakan ketakutan. Dan tanpa ia sadari, musibah yang baru saja dimulai itu akan membawanya kembali kepada satu-satunya orang yang selama ini tidak pernah berhenti mendoakan dirinya. Meskipun telah diusir dari rumah yang dibangun dengan air mata perjuangannya sendiri. Surat peringatan dari bank masih tergeletak di atas meja ruang tamu. Sejak membacanya beberapa hari lalu, Arga belum juga mampu mengambil keputusan. Setiap kali mencoba menenangkan diri, pikirannya kembali dipenuhi angka-angka yang terus menghantuinya. Cicilan rumah, tagihan kartu kredit, biaya hidup, dan berbagai kewajiban lain seolah datang bersamaan tanpa memberi kesempatan untuk bernapas. Meski demikian, Arga masih berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya masalah sementara. Ia percaya pengalaman dan prestasinya selama bekerja akan membuat perusahaan lain segera menerimanya. Selama ini ia selalu menjadi karyawan berprestasi. Ia juga memiliki jaringan pertemanan yang luas. Baginya, kehilangan pekerjaan hanyalah batu kecil yang akan segera dilewati. Dengan keyakinan itu, Arga mulai mengirimkan lamaran ke berbagai perusahaan.
Hampir setiap hari ia menghadiri wawancara. Ia mengenakan jas terbaik yang masih dimilikinya dan membawa seluruh sertifikat penghargaan yang pernah diperoleh selama bekerja. Namun hasil yang diterimanya jauh dari harapan. Ada perusahaan yang menghentikan proses rekrutmen karena kondisi keuangan belum stabil. Ada pula yang memilih kandidat lain dengan alasan pengalaman yang lebih sesuai. Beberapa perusahaan bahkan tidak pernah memberikan kabar setelah proses wawancara selesai. Penolakan demi penolakan mulai mengikis rasa percaya diri Arga. Pria yang dahulu selalu yakin mampu menghadapi apapun kini mulai merasakan kegelisahan yang belum pernah dialaminya. Malam hari yang biasanya diisi dengan menyusun target karir kini berubah menjadi waktu yang dipenuhi kecemasan. Ia sering terbangun menjelang dini hari, lalu duduk sendirian di ruang tamu sambil memandangi rumah yang selama ini menjadi simbol keberhasilannya. Rumah itu masih berdiri megah. Namun bagi Arga, setiap sudutnya kini terasa seperti pengingat bahwa semua kemewahan itu bisa hilang kapan saja. Beberapa hari kemudian telepon dari pihak bank kembali datang. Petugas mengingatkan bahwa tunggakan cicilan harus segera diselesaikan agar proses penanganan tidak berlanjut ke tahap berikutnya. Arga berusaha menjelaskan bahwa dirinya sedang mencari pekerjaan baru dan meminta tambahan waktu. Pihak bank mendengarkan dengan sopan. Namun mereka juga memiliki prosedur yang harus dijalankan. Tidak ada janji yang dapat diberikan. Setelah telepon berakhir, Arga mengembuskan napas panjang. Untuk pertama kalinya ia benar-benar merasa sendirian. Beberapa teman yang dahulu sering menghubunginya kini mulai sulit dihubungi. Ada yang beralasan sedang sibuk. Ada yang berjanji akan bertemu minggu depan. Tetapi pertemuan itu tidak pernah terjadi. Perlahan Arga menyadari bahwa tidak semua orang yang dulu berada di sekelilingnya benar-benar hadir karena persahabatan. Sebagian datang ketika ia berada di atas, lalu menghilang saat kehidupannya mulai goyah. Di tengah kesulitan itu, sebuah paket kecil datang dari desa. Pengirimnya adalah Bu Aminah. Di dalam kotak sederhana itu terdapat beberapa bungkus kue kering buatan tangan beliau, sebotol kecil sambal kesukaan Arga sejak kecil, serta sebuah surat yang ditulis dengan tulisan tangan yang mulai bergetar karena usia. Bu Aminah menuliskan bahwa beliau berharap Arga tidak terlalu sibuk bekerja sehingga lupa menjaga kesehatan. Beliau juga berpesan agar Arga tidak melewatkan waktu makan karena sejak kecil memiliki riwayat sakit mak. Di akhir surat itu, Bu Aminah mengatakan bahwa beliau selalu bersyukur melihat anaknya hidup bahagia dan tidak pernah berhenti mendoakan agar rezekinya terus dilapangkan. Arga membaca surat itu berulang kali. Tangannya perlahan mulai gemetar. Ibunya sama sekali tidak mengetahui bahwa dirinya sedang kehilangan pekerjaan. Beliau juga tidak tahu bahwa rumah yang dulu begitu dibanggakan kini berada di ambang masalah. Namun di tengah semua kesulitan itu, doa seorang ibu ternyata tidak pernah berhenti mengalir. Arga menutup surat tersebut, lalu menyimpannya kembali ke dalam amplop. Untuk sesaat muncul keinginan untuk menelepon ibunya dan menceritakan semua keadaan yang sebenarnya. Namun rasa gengsi masih lebih besar. Ia belum sanggup mengakui bahwa kehidupannya telah berubah sejauh ini. Baginya, meminta bantuan kepada sang ibu terasa seperti mengakui bahwa seluruh kesombongan yang selama ini dibangun telah runtuh. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa kabar baik. Tabungan semakin menipis. Sebagian perabot rumah mulai dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mobil mewah yang dahulu selalu diparkir dengan bangga di halaman rumah akhirnya berpindah tangan kepada pemilik baru. Tetangga mulai memperhatikan perubahan itu. Beberapa bahkan bertanya mengapa kendaraan Arga tidak lagi terlihat. Arga hanya menjawab singkat bahwa dirinya ingin hidup lebih sederhana. Padahal kenyataannya sangat berbeda. Ia sedang berusaha mempertahankan rumah yang setiap bulan semakin sulit untuk dibayar. Di sisi lain, Bu Aminah masih menjalani kehidupannya di desa dengan penuh ketenangan. Setiap pagi beliau tetap membuat kue. Setiap sore beliau mengaji bersama ibu-ibu di musala. Dan setiap selesai salat, nama Arga selalu menjadi doa pertama yang dipanjatkannya. Beliau tidak pernah meminta agar anaknya menjadi kaya. Beliau hanya memohon agar anak yang paling dicintainya selalu berada dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari segala kesulitan. Tanpa disadari Bu Aminah, doa itu sedang diuji dengan cara yang tidak pernah dibayangkannya. Karena beberapa hari kemudian,
Pihak bank akhirnya mengambil keputusan yang akan mengubah seluruh kehidupan Arga. Keputusan yang membuat rumah megah yang selama ini menjadi lambang kesombongannya mulai benar-benar terancam hilang. Pagi itu langit Jakarta tampak mendung. Arga duduk sendirian di ruang tamu sambil memandangi surat-surat yang memenuhi meja. Tagihan listrik, cicilan rumah, kartu kredit, dan berbagai dokumen lain bertumpuk menjadi satu. Beberapa bulan sebelumnya semua kewajiban itu tidak pernah menjadi beban. Gaji yang besar selalu cukup untuk menutup semuanya. Kini keadaan benar-benar berubah. Tabungan hampir habis. Pekerjaan baru belum juga didapatkan. Sementara waktu terus berjalan tanpa mau menunggu. Sekitar pukul 9 pagi, bel rumah berbunyi. Arga membuka pintu dengan langkah pelan. Di depan rumah telah berdiri 2 orang petugas dari pihak bank bersama seorang petugas administrasi. Kedatangan mereka bukan untuk berdebat ataupun mempermalukan siapapun. Mereka hanya menjalankan prosedur yang telah diatur sesuai perjanjian kredit. Dengan sikap yang sopan, mereka menjelaskan bahwa tunggakan cicilan sudah melewati batas waktu yang diberikan. Karena tidak ada penyelesaian maupun pembayaran yang dapat dilakukan, proses pengambil alihan rumah akan dilanjutkan sesuai ketentuan. Arga mencoba meminta tambahan waktu. Ia menjelaskan bahwa dirinya masih berusaha mendapatkan pekerjaan baru. Ia juga berjanji akan melunasi seluruh tunggakan jika sudah kembali memiliki penghasilan. Namun seluruh penjelasan itu tidak mampu mengubah keputusan yang telah ditetapkan. Petugas hanya menyampaikan bahwa mereka memahami keadaan tersebut. Tetapi setiap proses harus tetap mengikuti aturan yang berlaku. Setelah seluruh dokumen diserahkan, mereka berpamitan dengan sopan. Pintu rumah kembali tertutup. Suasana menjadi sangat sunyi. Arga berdiri cukup lama tanpa mampu menggerakkan langkah. Rumah yang dahulu menjadi lambang keberhasilannya kini hanya tinggal menunggu waktu untuk berpindah tangan. Perlahan ia berjalan mengelilingi setiap ruangan. Ruang tamu yang dulu dipenuhi tawa para tamu. Ruang kerja tempat ia sering menyusun berbagai rencana besar. Kamar tidur yang dahulu membuatnya begitu bangga karena akhirnya bisa memiliki rumah impian. Kini semua itu terasa kosong. Tidak ada lagi kebanggaan. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Saat memasuki dapur, langkah Arga kembali terhenti. Di sudut lemari masih tersimpan sebuah toples kaca. Isinya sudah kosong. Toples itu adalah tempat Bu Aminah pernah menyimpan kue buatannya ketika pertama kali datang ke rumah tersebut. Arga mengambilnya perlahan. Tanpa sadar ia mulai mengingat satu demi satu peristiwa yang pernah terjadi di rumah itu. Ia teringat bagaimana ibunya bangun paling pagi untuk menyiapkan sarapan. Beliau selalu memastikan rumah tetap bersih meskipun sudah ada asisten rumah tangga. Beliau berkali-kali mengatakan bahwa rumah itu terasa sangat indah dan berharap dapat menghabiskan masa tua bersama anaknya. Semua kenangan itu datang silih berganti. Lalu ingatannya berhenti pada satu peristiwa yang paling menyakitkan. Hari ketika ia meminta ibunya kembali ke desa. Hari ketika ia lebih memilih menjaga gengsi daripada menjaga hati orang yang telah melahirkannya. Untuk pertama kalinya Arga menangis. Tangis yang selama ini berusaha ditahannya akhirnya pecah di tengah rumah yang kini terasa begitu sepi. Tidak ada lagi siapapun yang mendengar tangisnya. Tidak ada lagi suara lembut yang biasa menenangkan ketika ia sedang menghadapi masalah. Yang ada hanyalah keheningan. Menjelang sore, Arga mulai mengemas barang-barang pribadinya. Tidak banyak yang tersisa. Sebagian besar telah dijual beberapa minggu sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Saat membuka sebuah laci di ruang kerja, ia menemukan sebuah amplop kecil yang belum pernah diperhatikannya. Di bagian depan tertulis namanya dengan tulisan tangan yang sangat dikenalnya. Tulisan itu milik Bu Aminah. Arga membuka amplop tersebut dengan tangan yang mulai gemetar. Di dalamnya terdapat beberapa lembar uang yang jumlahnya tidak seberapa. Bersama uang itu terselip secari kertas kecil. Bu Aminah menulis bahwa beliau diam-diam menyisihkan sebagian hasil penjualan kue setiap bulan. Uang itu sengaja disimpan di rumah Arga sebagai pegangan jika suatu hari anaknya mengalami kesulitan. Beliau berharap uang tersebut tidak pernah digunakan, tetapi jika keadaan benar-benar mendesak, beliau ingin Arga mengetahui bahwa seorang ibu selalu berusaha menyiapkan jalan pulang bagi anaknya. Tulisan sederhana itu membuat dada Arga terasa sesak.
Ibunya bahkan telah memikirkan kemungkinan dirinya mengalami kesulitan. Padahal saat itu Arga masih hidup berkecukupan. Sementara dirinya justru memilih mengusir wanita yang tidak pernah berhenti memikirkan masa depannya. Arga menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata kembali mengalir tanpa mampu dibendung. Untuk pertama kalinya ia benar-benar memahami arti kehilangan. Bukan kehilangan rumah. Bukan kehilangan pekerjaan. Melainkan kehilangan kesempatan untuk membahagiakan orang yang selama ini selalu mendoakannya tanpa syarat. Malam itu juga Arga mengambil sebuah keputusan. Ia tidak lagi ingin mempertahankan gengsi yang sudah menghancurkan hidupnya. Esok pagi, sebelum proses pengambil alihan rumah benar-benar dilaksanakan, ia akan pulang ke desa. Bukan untuk meminta uang. Bukan pula untuk mencari tempat tinggal. Ia hanya ingin bertemu dengan ibunya. Karena ia tidak tahu apakah wanita yang telah disakitinya itu masih bersedia membuka pintu dan memaafkan anak yang pernah mengusirnya dari rumah dengan begitu tega. Keesokan paginya, sebelum matahari benar-benar meninggi, Arga meninggalkan rumah yang sebentar lagi bukan lagi menjadi miliknya. Tidak banyak barang yang dibawa. Hanya sebuah tas berisi beberapa pakaian, map berisi dokumen pribadi, serta kotak kecil yang semalam ditemukannya di dalam laci. Kotak itu kini menjadi benda yang paling berharga baginya karena mengingatkan bahwa kasih sayang seorang ibu ternyata selalu hadir, bahkan ketika dirinya memilih menjauh. Perjalanan menuju desa terasa jauh lebih panjang dibandingkan biasanya. Selama berjam-jam di dalam bus, Arga hanya memandang keluar jendela. Sawah yang membentang, pepohonan yang mulai menghijau, jalan-jalan kecil yang dahulu begitu akrab dengannya. Semua pemandangan itu perlahan membangkitkan kenangan masa kecil yang selama ini terkubur oleh kesibukan dan ambisi. Ia teringat bagaimana Bu Aminah selalu berjalan kaki mengantarnya ke sekolah setiap pagi. Ia teringat bekal sederhana yang selalu disiapkan ibunya meskipun beliau sendiri sering berangkat bekerja dengan perut kosong. Ia juga teringat malam-malam ketika Bu Aminah tetap menjahit pakaian hingga larut agar bisa membayar uang sekolahnya tepat waktu. Semakin banyak kenangan yang muncul, semakin berat pula langkah yang harus diambilnya. Arga tidak tahu apakah ibunya masih bersedia menerima dirinya. Ia merasa tidak pantas lagi menyebut dirinya sebagai anak yang berbakti. Sesampainya di desa, suasana tidak banyak berubah. Anak-anak masih bermain di lapangan kecil. Beberapa warga sedang bergotong royong membersihkan selokan. Sebagian yang mengenali Arga menyapanya dengan ramah seperti dahulu. Tidak ada yang mengetahui bahwa pria yang dulu datang dengan mobil mewah kini pulang hanya membawa sebuah tas kecil dan wajah yang dipenuhi penyesalan. Ketika Arga tiba di depan rumah kayu yang sederhana itu, langkahnya mendadak berhenti. Rumah itu masih sama seperti terakhir kali ia melihatnya. Dinding kayunya mulai memudar. Halamannya dipenuhi tanaman cabai, kunyit, dan beberapa pot bunga yang dirawat dengan baik. Di teras depan terlihat Bu Aminah sedang menyusun kue-kue yang baru selesai dibuat ke dalam keranjang bambu. Beliau tampak sedikit lebih kurus dibandingkan beberapa bulan lalu. Namun senyum yang selalu menghiasi wajahnya tidak pernah berubah. Arga hanya mampu berdiri memandangi ibunya dari kejauhan. Rasa bersalah membuat kakinya seolah tidak sanggup melangkah. Beberapa saat kemudian Bu Aminah mengangkat wajahnya. Beliau melihat seorang pria berdiri di depan pagar. Awalnya beliau tidak langsung mengenali karena sinar matahari mengenai wajah pria itu dari belakang. Namun setelah beberapa detik, mata Bu Aminah mulai berkaca-kaca. Beliau mengenali anaknya. Tanpa berpikir panjang, Bu Aminah segera berjalan menghampiri. Tidak ada raut marah. Tidak ada wajah kecewa. Yang terlihat hanyalah rasa syukur karena akhirnya dapat melihat putranya kembali dalam keadaan selamat. Arga tidak mampu lagi menahan air mata. Begitu berada di hadapan ibunya, ia langsung berlutut di tanah. Seluruh kesombongan yang selama ini dipertahankan runtuh dalam sekejap. Dengan suara yang bergetar, Arga mengakui bahwa dirinya telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Ia mengatakan bahwa selama ini terlalu sibuk mengejar pengakuan orang lain, hingga lupa menghargai orang yang telah mengorbankan seluruh hidupnya demi dirinya. Ia juga menceritakan semua musibah yang menimpanya. Tentang kehilangan pekerjaan. Tentang rumah yang akan diambil alih bank. Tentang teman-teman yang perlahan menjauh.
dan tentang penyesalan yang setiap hari menghantuinya sejak mengantar ibunya kembali ke desa. Bu Aminah mendengarkan semuanya tanpa menyela. Beliau kemudian mengusap kepala Arga seperti ketika putranya masih kecil. Dengan suara yang lembut, beliau mengatakan bahwa seorang ibu memang bisa terluka, tetapi kasih sayangnya kepada anak tidak pernah benar-benar hilang. Beliau tidak pernah berhenti mendoakan Arga. Bahkan sejak hari pertama kembali ke desa, nama Arga selalu menjadi doa yang paling lama beliau panjatkan setiap selesai salat. Mendengar kalimat itu, tangis Arga semakin pecah. Ia baru menyadari bahwa selama ini dirinya mengusir satu-satunya orang yang tetap mencintainya tanpa syarat. Bu Aminah kemudian mengajak Arga masuk ke dalam rumah. Rumah yang dahulu dianggap memalukan itu kini terasa jauh lebih hangat dibandingkan rumah megah yang baru saja ditinggalkannya. Di meja makan telah tersedia teh hangat dan singkong rebus yang baru diangkat dari kukusan. Hidangan itu sangat sederhana. Namun bagi Arga, tidak pernah ada makanan yang terasa senikmat hari itu. Di sela-sela makan, Bu Aminah tidak bertanya berapa banyak harta yang masih dimiliki anaknya. Beliau juga tidak bertanya kapan rumah mewah itu akan disita. Yang pertama kali beliau tanyakan justru apakah Arga masih sering terlambat makan dan apakah sakit mak yang dahulu sering kambuh sudah membaik. Pertanyaan sederhana itu kembali membuat hati Arga hancur. Di saat dirinya telah menyakiti hati ibunya sedemikian dalam, Bu Aminah masih lebih mengkhawatirkan kesehatan anaknya daripada semua kesalahan yang pernah dilakukan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arga dapat tidur dengan tenang. Bukan karena semua masalahnya telah selesai, melainkan karena ia akhirnya kembali menemukan tempat pulang yang selama ini selalu terbuka untuknya. Namun keesokan harinya, sebuah kabar dari kota membuat Arga harus mengambil keputusan penting yang akan menentukan arah baru dalam hidupnya. Keputusan yang bukan lagi didasarkan pada kesombongan, melainkan pada rasa syukur dan bakti kepada ibu yang tidak pernah berhenti mencintainya. Keesokan paginya, sinar matahari masuk melalui celah dinding rumah kayu milik Bu Aminah. Udara desa yang sejuk menyambut pagi dengan suara ayam berkokok dan langkah para petani yang mulai berangkat ke sawah. Sudah lama Arga tidak merasakan suasana setenang itu. Selama bertahun-tahun ia terbiasa bangun dengan suara kendaraan, dering telepon, dan jadwal rapat yang padat. Kini ia terbangun di rumah sederhana yang dahulu pernah membuatnya merasa malu. Namun justru di tempat itulah hatinya mulai menemukan ketenangan. Setelah menunaikan salat subuh, Bu Aminah kembali membuat adonan kue seperti biasanya. Melihat ibunya bekerja seorang diri, Arga segera menghampiri dan mengambil sebagian pekerjaan yang selama ini selalu dilakukan oleh Bu Aminah. Tangannya memang belum selincah sang ibu, tetapi untuk pertama kalinya sejak dewasa, ia tidak lagi merasa rendah ketika membantu pekerjaan yang sederhana. Bu Aminah memperhatikan anaknya dengan mata yang berkaca-kaca. Beliau tidak banyak berbicara. Beliau hanya bersyukur karena mulai melihat kembali Arga yang dahulu pernah dibesarkannya. Beberapa hari kemudian, proses pengambil alihan rumah di kota akhirnya benar-benar selesai. Rumah megah yang selama ini menjadi lambang kesuksesan Arga resmi berpindah tangan kepada pihak bank setelah seluruh prosedur diselesaikan. Ketika menerima kabar tersebut melalui surat elektronik, Arga hanya menarik napas panjang. Tidak ada lagi kemarahan. Tidak ada lagi penyesalan terhadap rumah itu. Yang paling disesalinya bukanlah kehilangan bangunan yang megah, melainkan kenyataan bahwa ia pernah mengorbankan hati ibunya demi mempertahankan gengsi yang akhirnya tidak mampu menyelamatkan apapun. Hari-hari berikutnya mulai dijalani dengan cara yang berbeda. Arga tidak lagi memilih pekerjaan berdasarkan besarnya gaji ataupun prestise jabatan. Ia mulai membantu usaha kecil milik warga desa, mengajarkan pencatatan keuangan sederhana, membantu pemasaran melalui internet, serta mendampingi para pemuda yang ingin memulai usaha. Pengalaman yang dahulu diperolehnya di perusahaan besar kini digunakan untuk membantu orang-orang yang selama ini sering dipandang sebelah mata. Perlahan kehidupannya kembali membaik. Penghasilannya memang tidak sebesar dulu. Rumah yang ditempatinya juga jauh lebih sederhana. Namun setiap kali pulang, selalu ada seseorang yang menyambutnya dengan senyum tulus tanpa pernah menanyakan berapa banyak uang yang berhasil dibawanya. Suatu sore, Dimas datang berkunjung ke rumah Bu Aminah. Melihat perubahan Arga,
Ia tersenyum lalu berkata bahwa tidak semua orang diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Banyak orang baru menyesal ketika orang yang mereka cintai telah benar-benar pergi. Kalimat itu membuat Arga terdiam cukup lama. Ia menoleh ke arah ibunya yang sedang menyiram tanaman di halaman. Di dalam hati, ia bersyukur karena Tuhan masih memberinya kesempatan untuk memeluk wanita yang telah ia sakiti. Sebelum matahari terbenam, Arga berjalan menghampiri Bu Aminah. Dengan suara yang pelan, ia kembali meminta maaf atas semua luka yang pernah ditorehkannya. Ia mengakui bahwa tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkan perbuatannya. Kesombongan telah membuatnya lupa bahwa seluruh keberhasilan yang pernah diraihnya berdiri di atas pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah meminta balasan. Bu Aminah menggenggam tangan anaknya dengan lembut. Beliau mengatakan bahwa seorang ibu mungkin bisa menangis karena ulah anaknya, tetapi doa untuk anak itu tidak pernah berhenti. Selama anaknya benar-benar menyesali kesalahan dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, pintu maaf akan selalu terbuka. Mendengar kalimat itu, Arga kembali memeluk ibunya. Kali ini pelukan itu terasa jauh berbeda. Bukan pelukan seorang anak yang baru pulang membawa kesuksesan, melainkan pelukan seorang anak yang akhirnya memahami siapa harta paling berharga dalam hidupnya. Beberapa bulan kemudian, kehidupan Arga mulai berjalan dengan lebih baik. Ia memang belum kembali menjadi orang kaya seperti dahulu. Namun ia memperoleh sesuatu yang jauh lebih berharga. Ia mendapatkan kembali kepercayaan ibunya, ketenangan di dalam hatinya, serta pelajaran hidup yang tidak pernah diajarkan oleh sekolah ataupun jabatan. Sejak saat itu, setiap kali bertemu anak-anak muda yang sedang mengejar kesuksesan, Arga selalu mengingatkan satu hal. Jangan pernah merasa malu terhadap orang tua yang membesarkanmu dalam kesederhanaan. Karena rumah mewah bisa hilang, jabatan bisa dicabut, harta bisa habis. Namun jika kasih sayang seorang ibu telah benar-benar hilang karena disia-siakan, tidak ada kekayaan di dunia yang mampu membelinya kembali. Dan itulah pelajaran terbesar yang harus dibayar Arga dengan kehilangan hampir seluruh kebanggaannya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua agar selalu menghormati dan membahagiakan kedua orang tua selagi mereka masih diberi umur dan kesehatan. Karena sebesar apapun keberhasilan yang kita raih, doa seorang ibu tetap menjadi tempat pulang yang paling berharga dalam kehidupan.